Bab 1266, Tuan Pagoda. Sander Ye menatap Cardio Tian yang memasang ekspresi serius di wajahnya. Dia mungkin sudah menebak alasannya, jadi dia bertanya, apakah karena statusku dan Sani? Cardio Tian mengangguk. Aku masih meremehkan tekad kakak tertuaku untuk membunuhku. Mereka sekarang siap menggunakan identitasmu untuk mendakwaku agar tidak didakwa oleh mereka. Ibuku kemungkinan besar akan mengambil tindakan terhadapmu. Akan sangat berbahaya bagimu untuk terus tinggal di sini. Saat dia berkata demikian, dia menatap Sander Ye dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf telah melibatkanmu. Sander Ye berkata, seharusnya aku yang minta maaf. Kalau kamu tidak membawa kami keluar, kamu tidak akan mengalami masalah ini. Cardio Tian tersenyum pahit, jika aku tidak membawamu keluar, aku akan mati di tangan klan siluman kuno. Sander Ye tersenyum dan berkata, apakah situasinya sulit? Cardio Tian mengangguk, sulit. Kalau kamu tetap di sini, kamu hanya akan mendapat lebih banyak masalah. Sander Ye berkata, bukankah sudah agak terlambat bagi kami untuk pergi sekarang? Cardio Tian berkata dengan suara berat, aku akan berusaha sebaik mungkin. Sander Ye, masalah terbesar adalah identitas kami, kan? Cardio Tian mengangguk, ya. Sander Ye tiba-tiba bertanya, siapa bilang orang yang datang dari kota kecil di perbatasan adalah penjahat? Cardio Tian tercengang. Sander Ye tersenyum dan berkata, sejauh yang aku tahu, semua penjahat di kota perbatasan itu punya kejahatannya masing-masing. Kita bisa mengetahuinya setelah memeriksanya, kan? Cardio Tian menepuk dahinya, merasa sedikit kesal, aku benar-benar lupa tentang ini. Sander Ye menambahkan, tentu saja, meskipun Karni bukan penjahat, kakak tertuamu mungkin akan membuat masalah. Oleh karena itu, kamu tidak bisa bersikap pasif, kamu harus mengambil inisiatif. Cardio Tian tiba-tiba menjadi penasaran, apakah masih bisa mengambil inisiatif? Sander Ye mengangguk, ya. Cardio Tian bertanya, bagaimana cara mengambil inisiatif? Sander Ye berkata dengan tenang, kirimkan surat peringatan yang menyatakan bahwa kakakmu berkolusi dengan klan siluman kuno. Cardio Tian tercengang. Apakah ada yang percaya ini? Sander Ye tersenyum dan berkata, tidak masalah apakah orang percaya atau tidak. Yang penting adalah kakakmu memiliki motif ini. Kakakmu dan kamu adalah pangeran dan keduanya ingin menjadi kaisar. Dia berkolusi dengan orang-orang kuat dari klan siluman kuno untuk membunuhmu. Motif ini sah. Adapun apakah orang lain percaya atau tidak, itu bukan urusanmu. Itu urusan kakakmu. Biarkan dia menemukan cara untuk membuktikan apakah dia telah berkolusi dengan klan siluman kuno. Mendengar perkataan Sander Ye, Cardio Tian tiba-tiba merasa sedikit ngeri. Sial, kakak Ye di depannya ini bukanlah orang baik. Sander Ye menambahkan, jika menurutmu itu tidak cukup, kamu bisa mencoba sesuatu yang lebih kejam. Cardio Tian tiba-tiba penasaran, seberapa kejam? Sander Ye berkata, setelah kamu pergi dari sini, carilah tempat sepi dan tusuk dirimu sendiri dengan pedang, lalu suruh bawahanmu menyebarkan berita bahwa pangeran tertua yang melakukannya. Sekali lagi, jangan pedulikan apakah orang lain percaya atau tidak, bagaimanapun, pangeran tertua harus membuktikan bahwa bukan dia yang melakukannya. Cardio Tian. Sander Ye berkata, pergi. Cardio Tian memikirkannya, lalu mengangguk, oke. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi, tetapi setelah berjalan 2 langkah, dia tiba-tiba berhenti, lalu menoleh ke arah Sander Ye dan bertanya dengan rasa ingin tahu, saudara Ye, permisi, apa pekerjaan kamu di masa lalu? Sander Ye berkata, aku mengelola sebuah sekolah. Cardio Tian mengangguk, tidak ada pelajar yang merupakan orang baik. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan lari.
Sander V. Setelah Chardiotian pergi, dia tiba di suatu tempat yang sepi. Dia melihat sekeliling dan kemudian meninju perutnya sendiri. Puff! Seteguk darah muncrat keluar. Chardiotian tiba-tiba berteriak sekeras-kerasnya, "Tolong! Sialan, seseorang akan mati." Segera, berita bahwa pangeran tertua berkolusi dengan klan siluman kuno untuk membunuh Chardiotian menyebar ke seluruh kota langit. Di dalam sebuah rumah besar, seorang pria berjubah kuning sedang duduk di depan tangga batu. Bocah itu tinggi dan tampan, dengan penampilan yang luar biasa. Dia sekitar 60% mirip dengan Chardiotian. Dia memegang sebuah buku kuno di tangannya, dan dia membacanya dengan penuh minat. Orang ini tidak lain adalah Singotian, pangeran tertua dari dinasti Makam Langit. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan perlahan. Orang yang datang tidak lain adalah Perdana Menteri Ji. Melihat Perdana Menteri Ji, Singotian segera menutup buku itu, berdiri dan membungkuk sedikit, "Guru." Perdana Menteri Ji melirik buku kuno di tangan Singotian dan bertanya, "Membaca buku?" Singotian tersenyum dan berkata, "Ya." Perdana Menteri Ji bertanya, "Cacatan di jendela?" Singotian tersenyum dan berkata, "Ya, orang miskin menjadi kaya karena buku, dan orang kaya menjadi kaya karena buku. Membaca lebih banyak buku adalah hal yang baik." Perdana Menteri Ji mengangguk pelan, "Itu benar, tapi jangan tunda kultivasimu. Di era ini, kekuatan seringkali lebih penting daripada kebenaran." "Tentu." Singotian memberi isyarat mengundang dan berkata sambil tersenyum, "Guru, silakan." Keduanya memasuki aula kecil. Setelah Perdana Menteri Ji duduk, Singotian secara pribadi menuangkan secangkir teh untuknya, lalu duduk. "Guru, apakah kamu datang ke sini kali ini karena rumor itu?" Menteri Ji mengangguk. "Yang Mulia Chardio menyampaikan laporan yang mengatakan bahwa kamu berkolusi dengan klan siluman kuno untuk menyakitinya dan baru saja, dia diserang dan tampaknya terluka parah. Bagaimana menurut kamu?" Singotian mengerutkan kening, sedikit bingung, kapan saudara kesembilanku mempelajari trik menjebak dan menyalahkan orang lain ini? Apakah dia merekrut staf baru? Perdana Menteri Ji berkata, "Jika kita pergi menuntutnya karena melanggar hukum leluhur dan melepaskan para penjahat secara pribadi, orang-orang pasti akan mengkritik kita dan berpikir bahwa kita benar-benar menargetkannya dengan sengaja." Sambil berbicara, dia mengerutkan kening. Menurut kesannya, Yang Mulia Chardio adalah orang yang relatif jujur. Mengapa dia tiba-tiba menggunakan trik yang meragukan seperti itu? Singotian memikirkannya, lalu berkata, "Biarkan sensor kekaisaran berhenti dulu." Perdana Menteri Ji mengangguk, "Yang paling mendesak adalah semua ujung tombak mengarah ke kita. Kita harus menemukan cara untuk menanggapinya." Berkolusi dengan klan siluman kuno bukanlah masalah kecil. Ketika dia mengatakan hal itu, dia tiba-tiba merasakan sakit kepala. Jelas bahwa pihak lain menjebak kamu, tetapi kamu harus menemukan cara untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Hal macam apa ini? Singotian tersenyum dan berkata, "Tidak perlu menjawab." Perdana Menteri Ji menatap Singotian, dan Singotian berkata, "Semakin menanggapi masalah ini, semakin tidak jelas jadinya." Dia tiba-tiba melakukan ini, mungkin untuk kedua penjahat itu. Aku agak penasaran apakah dia bahkan akan melukai dirinya untuk kedua penjahat itu. Pada saat ini, dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Tentu saja, hal-hal di dunia seringkali dimulai dari hal-hal terkecil, tetapi akhirnya menjadi masalah besar. Awalnya, mereka dianggap tidak perlu dikelola, tetapi pada akhirnya, mereka tidak bisa ditangani. Oleh karena itu, jika kita tidak menanggapi masalah ini, itu akan menjadi semakin keterlaluan dan dibesar-besarkan. Pada saat itu, bahkan jika kita belum berkolusi dengan klan siluman kuno,
itu akan menjadi noda pada kita yang akan sangat merugikan kita. Tetapi, tanggapan kita tidak dapat mengikuti alur pikirannya. Jika tidak, kita akan seperti terjebak dalam rawa, tenggelam lebih dalam. Perdana Menteri Ji mengangguk, benar sekali. Singo Tian mengangguk, sepertinya aku harus pergi menemui saudaraku yang ke-9. Perdana Menteri Ji bertanya, bagaimana kalau kita pergi melihatnya sekarang? Singo Tian mengangguk, kita tidak hanya harus pergi melihatnya, tetapi kita juga harus pergi melihatnya secara terbuka. Perdana Menteri Ji mengangguk, benar. Singo Tian berkata, Guru, kirim seseorang untuk memeriksa asal-usul kedua penjahat itu. Perdana Menteri Ji berkata, aku telah mengirim seseorang untuk menyelidiki, dan akan segera ada berita. Singo Tian mengangguk, lalu berdiri dan berkata, kemarilah, bawakan aku pilwansian yang diberikan raja. Sesaat kemudian, Singo Tian membawa sekelompok besar orang ke kediaman Cardio Tian dengan momentum yang besar. Cardio Tian keluar untuk menyambutnya secara pribadi. Begitu kedua saudara itu bertemu, Singo Tian menunjukkan kekhawatirannya, Dik Cardio, kamu baik-baik saja? Cardio Tian berkata dengan serius, saudaraku, aku tidak menyangka kamu akan berkolusi dengan klan siluman kuno, kamu keterlaluan. Semua orang ketakutan saat mendengar ini. Mengapa Yang Mulia Cardio begitu tidak berhati-hati dalam perkataannya? Meskipun tahu mereka berdua bersaudara sedang berjuang untuk tahta, dan ini adalah pertarungan hidup dan mati, tetapi tidak bisa mengatakannya secara terang-terangan. Singo Tian mendesah pelan, Dik Cardio, orang luar tidak percaya padaku, mengapa kamu juga tidak percaya padaku? Apakah kakak orang seperti itu? Cardio Tian tersenyum dan berkata, aku juga berpikir bahwa kakak bukanlah orang seperti itu, tetapi orang kuat klan siluman kuno yang datang untuk membunuhku mengatakan bahwa kamulah yang melakukannya. Dia mengatakannya dengan sangat meyakinkan, kakak, aku harus mempercayainya. Singo Tian bertanya, di mana anggota klan siluman kuno yang kuat itu? Cardio Tian berkata, lolos. Singo Tian tersenyum dan berkata, kalau begitu tidak ada cara untuk memverifikasinya. Cardio Tian mengangguk, memang tidak mungkin untuk memverifikasinya. Kakak hanya dapat menemukan cara lain untuk membuktikan ketidakbersalahanmu. Senyum di wajah Singo Tian berangsur-angsur menghilang, dan dia berbisik, adik ke-9, kamu agak tidak tahu malu. Kamu memfitnah orang dan meminta mereka membuktikan ketidakbersalahan. Tidakkah menurutmu ini tidak tahu malu? Ini tidak seperti gayamu. Cardio Tian juga berbisik, jika aku tidak mengganggumu, kamu akan menggangguku. Apa yang bisa kulakukan? Singo Tian tersenyum tipis, kamu harus merawat lukamu baik-baik. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak dan menyerahkannya kepada Cardio Tian. Ini adalah pil wansian yang diberikan raja. Pil ini sangat manjur dan akan membantumu. Cardio Tian terkejut, itu pil ajaib tingkat penciptaan. Kakak, ini tidak bisa. Setelah berkata demikian, dia sudah mengambil kotak itu. Setiap orang. Singo Tian menepuk bahu Cardio Tian dan berkata, adik ke-9, kamu menjadi semakin tidak tahu malu. Cardio Tian tersenyum dan berkata, kakak, kamu tidak ada urusan lain. Kalau tidak ada, aku harus menyembuhkan lukaku. Singo Tian tersenyum dan berkata, kamu harus merawat luka-lukamu dengan baik. Jika kamu butuh sesuatu, jangan ragu untuk memberi tauku. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi bersama semua orang. Setelah Singo Tian pergi, Cardio Tian terdiam sejenak, lalu berbalik dan pergi. Setelah kembali ke kamar, Aweng muncul di sampingnya dan berkata dengan suara yang dalam, Yang Mulia, aku baru saja mendapat kabar bahwa sensor kekaisaran yang akan menuntut kamu tiba-tiba berhenti. Cardio Tian mengangguk, mengerti.
Awen membungkuk sedikit lalu melangkah mundur. Cardio Tian berkata dengan lembut, "Saudara Ye, kamu bukan orang biasa." Sander Ye baru datang ke kamar Sanifan. Sanifan masih berlatih saat itu. Ada fluktuasi energi spiritual yang kuat di sekelilingnya. Sander Ye memperhatikan sejenak, dan ketika dia melihat semuanya normal, dia melangkah keluar. Saat dia melangkah keluar, seorang wanita muncul di depannya. Dia adalah pemilik kediaman Suanyun. Sander Ye belum tahu namanya, jadi dia bertanya, "Siapa namamu, Nona?" Wanita itu menatapnya, "Kamu terlibat dalam pertarungan untuk putra mahkota." Sander Ye mengangguk, "Itu tidak disengaja." Wanita itu menatapnya dan tidak berkata apapun. Sander Ye terlalu malas untuk mengatakan apapun lagi padanya dan kembali ke kamarnya. Setelah kembali ke kamar, dia duduk bersila dan perlahan menutup matanya. Dia harus membawa Sanifan keluar dari sini. Jika mereka tetap di sini, mereka tidak hanya harus menghadapi perebutan gelar putra mahkota, tetapi juga pertikaian antara dinasti Makam Langit dan klan siluman kuno. Selain itu, konflik-konflik ini kemungkinan akan meningkat. Kekuatannya saat ini tidak memungkinkan dia bermain di game tingkat tinggi. Dia harus bersikap rendah hati. Sander Ye menenangkan pikirannya, lalu mengeluarkan pagoda kecil dan pedang King Xuan. Dia membelai pedang King Xuan dengan lembut, dan pedang itu sedikit bergetar, lalu dia berkata dengan lembut, "Tuan kecil." Sander Ye berkata, "King Xuan." King Xuan berkata, "Tuan kecil, aku sangat lemah dan ingin tidur." Sander Ye mengangguk, "Oke." Tak lama kemudian, King Xuan tertidur lelap. Dialah yang terluka paling parah. Sander Ye melihat ke arah pagoda kecil dan berkata, "Tuan Pagoda." Setelah hening sejenak, Tuan Pagoda tiba-tiba berkata pelan, "Sialan. Tuan Pagoda belum pernah mengalami ketidakadilan sebesar ini." Bersambung.